Andrian, bocah tua nakal, silakan. Ya, selamat malam, Pastor. Shalom. Saya ingin bertanya mengenai ayat Alkitab di Ulangan 23 ayat 19 sampai 20, Pastor. Itu kan menceritakan tentang apa bunga dalam meminjamkan uang lah istilahnya ke saudara. Kalau dalam Yahudi itu kan orang asing itu kan bisa dikatakan orang yang bukan non-Yahudi ya, Pastor. Bagaimana kalau dengan kita, Pastor, di kekristenan atau pengikut Tuhan ini, Pastor? Saudara, ini ya, membungakan uang ini sebenarnya kita lihat ya 19 nih ya. Ini bagus ya. You must not charge interest on loan ya. Nah, itu maksud begini saudara. Kalau ada orang minjem sesama orang Israel ya, jangan ngambil untung sama dia. Ya kan? Jangan ngambil untung. Tetapi kalau sama orang lain itu kan investasi. Ya kan? Ingat dalam kitab Ulangan ini ya saudara, apa saudara, zamannya Ulangan ini baru dikenal mata uang ya, baru mereka mengenal mata uang loh saudara. Ya. Nah, mata uangnya bukan mata uang suatu negara, tetapi berupa sikalnya misal perak atau tembaga. Bahkan waktu itu baru mulai dikenal emas ya, baru mulai ya saudara ya. Jadi saudara, ini kan orang minjem nih, kembalikan karena uang itu Pak, besi-besi ini kan dipakai nanti buat bikin kereta kuda, buat bikin segala macam itu ya, kumpulin buat keperluan. Nah, tapi besi-besi ini sikal ditimbang ya, ukurannya sikal. Sikal itu sekarang menjadi mata uang nasional. Tetapi dulu ditimbang sesuai dengan timbangan besi itu, saudara. Nah, kalau orang mau pinjam, ya minjem boleh, tapi kamu ngasih saya untungnya. Kamu kan dapat untung lagi, saya minta untungnya itu. Kalau kepada orang di luar Yahudi, ya boleh. Tetapi kalau di dalam orang Yahudi, itu boleh. Makanya ini ada di mana, saudara? Adanya di kitab Ulangan. Ya, adanya di kitab Ulangan. Karena kitab Ulangan adalah sebuah ditulis ulang. Nah, ditulis ulang oleh para rabi, para imam di zamannya Raja Yosia. Artinya itu 1000 tahun setelah zaman Musa, saudara. 500 tahun. 500 sampai 1000 tahun setelah zaman Musa, di mana mereka hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain yang ada di situ. Tetapi zaman itu, kalau zamannya Musa, mereka berdampingan dengan siapa, saudara? Tidak ada. Adanya sama budak, ya kan? Jadi kalau sama-sama kita berdiakonia. Makanya saya bilang, jangan usah utang-utangan lah, kasih aja. Kalau mau ngasih aja, jangan saling utang-utangan. Tapi kalau bisnis bagaimana? Tanya kan nanti ke situ kan, Pak, kalau bisnis kita sama orang boleh nggak? Soalnya kan banyak orang Batak ya istilah yang berbisnis koperasi. Tentu nggak boleh. Kan udah dibilangin, jangan kepada sesama, kalau ada yang butuh bantuan, jadi pinjemin saja, nggak usah berharap kembali. Tapi jangan kasih uang, kasihnya makanan. Nah kalau mau modalin Pak, ya kalau mau modalin siap rugi saja. Nah orang Yahudi, sesama orang Yahudi, kalau bilang modalin tuh nggak pakai bunga ya. Mereka siap rugi. Sesama orang Yahudi ini ya, siap rugi. Nah kalau mereka untung ya, kalau ternyata dikasih tanggung jawab uang itu mereka bisa 40 lipat, maka satunya akan mencarikan, yuk kita bisnis sama-sama saja. Jadi mereka bisnis sama-sama, berlima atau berenam atau bersepuluh, modalin dia, bagi hasil. Itu. Ya itu Pastor, terima kasih Pastor. Tapi bukan direntenir begitu, bukan dirente ya. Nggak dirente benar-benar. Kalau rugi sama-sama ya berarti berarti kamu lain kali nggak tak modalin lagi. Namanya langsung rusak. Makanya ke tanggapan Pastor mengenai bisnis perbankan gimana Pastor? Itu kan istilahnya juga meminjamkan ya Pastor. Nggak apa-apa. Perbankan kan? Nggak apa-apa kan? Oh iya Pastor. Terima kasih Pastor. Iya, bisnis perbankan itu bisnis yang sangat bagus ya saudara. Ya.
Perbankan itu mengelola keuangan kita, bagaimana kita mempermudah. Lalu administrasinya siapa yang membayar? Kan dari situ kan keuntungannya kan. Ya kan? Perbankan itu mempermudah perekonomian dunia kan, termasuk nanti microchip nanti. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Tapi jangan saling sesama orang Kristen nih, saya punya toko ada supplier ya nggak apa-apa. Tapi jangan pernah minjemin uang, itu jangan. Ya, dagang itu beda dengan minjemin uang, utang-utangin uang itu jangan pernah. Lebih baik sarankan ke bank. Ya. Ya, Pastor. Terima kasih, Pastor. Makanya ya orang Batak nggak bisa jadi negara susah karena tukang rente. Kutuk sama Tuhan nggak bisa jadi provinsi. Tapi saya yakin kalau orang Batak bertobat nanti orang Batak bisa merdeka tuh. Serius ya, kita berhenti dari tukang rentenir, ributnya rentenir terus.